Di tahun 1960, kehidupan beragama masyarakat Kabupaten Bantul masih memprihatinkan. Hal itulah yang terlihat di mata Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz yang saat itu menjabat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Nuraninya terpanggil untuk mengamalkan ilmu yang ditempa dari pondok pesantren kepada masyarakat. Di tahun 1964, didampingi istri, tekadnya bulat untuk pindah ke Dusun Ngurukem di Sewon, Kabupaten Bantul. Meski tinggal di rumah petak kecil, semangat dan keikhlasannya mengajar ilmu agama seluas samudra. Ketulusannya mampu menarik hati semakin banyak masyarakat. Hubungan kiai dengan masyarakat pun terjalin dengan baik. Pengajian-pengajian mulai dirintis di Dusun Ngurukem. Salah satunya pengajian setiap Senin malam yang hingga kini masih berlangsung dengan sebutan pengajian malam Selasan. Seiring waktu, jumlah santri terus bertambah. Akhirnya dengan bantuan beberapa kiai penduduk asli Ngurukem, berdirilah Pondok Pesantren An-Nur yang dimulai dengan pendirian Madrasah Lailiyah Salafiyah. Lambat laun semakin banyak santri mendaftar hingga menjadikan desa lebih tentram dengan para penghafal Al-Quran. Hai, welcome to A Day in My... You have to be patient, bro. Bukan kayak gitu nih, gini. Hey, welcome to A Day in My Life, seharian di Pondok Pesantren An-Nur Ngurukem bersama Naswa. Oh gitu ya? Iya gitu. Oke, sorry ya. Let's start over then. Oke, nih kita backgroundnya di sini aja. No, tungguin. Masya Allah, itu hadro bukan sih? No, itu hadro bukan sih, no? Keren banget. Kapan lagi coba kita ngonten sambil liatin view hadro kayak gini di pondok pesantren sambil belajar budaya Islam, Nol? Ya kan, Nol? Nol, aku lagi ngomong. Gue dengerin kok, dengerin. Iya, kita mendingan dengerin hadronya dulu aja. Oke. Ngonten dulu. Oke deh kalau gitu. Jadi kita dengerin hadro. Udah lah, kita muter-muter aja yuk sekarang. Tar dulu tanggungnya, tanggung. Sekarang aja, yuk muter-muter. Tanggung. Udah siang. Pak, tanggung, Pak. Wah, Pak, tunggu, Pak. Wah. Ya bana abdillah ya amali wa maladhal khaifil wajil nawratu fal'um fi ajali wa ngobrol lah. Mas, halo. Halo. Masnya lagi ngapain, Mas? Ini lagi ngedit PPT. Jadi Pondok Pesantren An-Nur itu berdiri tahun 1978. Oke. Pondok Pesantren An-Nur adalah salah satu lembaga pendidikan Islam berbasis tahfizul Quran yang didirikan oleh Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz pada tahun 1976. Nah, yang kemudian disahkan secara hukum pada tahun 1978 Masehi. Latar belakang didirikannya pondok pesantren ini
adalah atas permintaan masyarakat. Lantaran mereka ingin menimba ilmu bersama dengan Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz dan juga istrinya yaitu Nyai Haji Walidah Munawir. Mula-mula, awalnya nih hanya terdapat sekitar 7 santri yang belajar dengan beliau dan berlokasi di Masjid Ar-Ridho. Seiring dengan berjalannya waktu, berkembanglah sarana dan prasarana yang akhirnya menjadi tembok untuk membentengi semua masyarakat dari segala bentuk dampak negatif yang telah menjamur di masyarakat. Tanya-tanya aja sama teorinya santriwati. bagus. Bentar. Udah bagus, udah bagus. Oke, Ya, siap. langsung aja. Kamu namanya siapa? Jamilah. Jamila. Ini tuh teman-teman di sini lagi kelas apa sih? Kelas sorof. Masya Allah. Udah pada hafal sorof semua ya berarti ya? Udah. Keren. Ya aku juga baru sedikit-sedikit sih belajar sorof. Nanti bisa nih teman-teman, aku belajar dari teman-teman semua di sini pelajaran sorof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saja Deh, izinnya Oh, video nggak apa-apa. saja. Tidak apa-apa. Ya, maaf ya. Bu, pamit ya Bu. Makasih banyak Bu. Ya, Pamit makasih ya. ya teman-teman semua. Assalamualaikum. Coba dibaca nadamanya dulu. Tapi kayaknya di sini bukan Madin aja guys. Bener, jadi di sini tuh ada TPQ, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Institut Ilmu Al-Quran, Wak. Banyak banget ya. Banyak banget. Mau lihat gak? Ayo kita coba ke sana ya. Yaudah kita explore aja lebih Kita jauh lihat-lihat kan. aja. Nah, kita keliling juga. Karena masih banyak juga loh yang ada di sini gitu. Pembelajaran Al-Quran di An-Nur, ada Binadri juga ada Bil-Hifdi. Yang Binadri ini di mana para santri belajar Al-Quran dengan cara dia setoran kepada bunyai atau kepada guru yang telah dipilihkan dengan cara membaca. Metodenya membaca. Dan ketika membaca itu ditentukan halamannya. Jadi setiap setoran mereka setor antara 1 halaman sampai 1 lembar. Bil-Hifdi itu kalau di Pondok Pesantren An-Nur tentu sebelum masuk ke marhal tersebut dia harus melalui syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi minimal sudah bisa ada hafalannya 5 juz dari awal. Kemudian juz 30 dan sudah diteskan. Lalu dia bisa masuk ke marhalah Bil-Hifdi. Dan ketika dia sudah masuk di Bil-Hifdi, maka dia bisa setoran kepada guru atau bunyi yang telah ditentukan sama dengan cara hafalan. Jadi kalau tadi Binadri membaca, kalau Bil-Hifdi itu hafalan. Dan tentu nanti tidak hanya setor-setor saja terus, jadi ada murojaahnya juga. Murojaahnya setiap hari yang wajib itu 1/4 atau 2,5 lembar. Selain itu juga ketika santri sudah berada di step Bil-Hifdi, maka setiap peringkat dari 5 juz, 10 juz, 20 juz, bahkan 30 juz itu akan diteskan, akan diujikan hafalannya. Di sini dikenal sebagai tes marhalah, itu tes peringkat. Jadi ketika santri sudah di juz 5, dia nggak bisa langsung nambah di juz 6. Harus tes 5 dulu. Kemudian setelah tes 5 baru boleh lanjut ke juz 6. Begitu juga di parkir 10 atau di tahap juz 10. Nggak bisa langsung ke juz 11, dia harus tes terlebih dahulu. Untuk marhalah qiraah sab'ah adalah metode untuk mempelajari berbagai macam bacaan lain selain bacaan masyhur. Jadi yang biasa dipakai di Indonesia ini adalah qiraah Imam Asim dengan riwayat Imam Hafiz seperti itu. Jadi nanti untuk qiraah sab'ah ini adalah mempelajari bacaan-bacaan selain imam tersebut. Seperti ada Imam Kholun atau Imam Nafi seperti itu. Yang biasanya di surat Al-Fatihah itu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi di imam tersebut kita bacanya adalah
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Kemudian syarat untuk masuk marhalah qiraah sab'ah yaitu teman-teman santri harus sudah menjalankan tes 30 juz bil hifdzi, di mana teman-teman santri harus gelondong dari juz 1 sampai juz 30 secara keseluruhan dan sekali duduk. Jadi marhalah qiraah sab'ah ini menjadi marhalah tertinggi di pondok pesantren. Pendidikan yang kita terapkan di pondok pesantren An-Nur ini menggunakan pendidikan klasikal, di mana kami masih memakai sistem sorogan dan bandongan. Sistem sorogan ini kita dengan guru, ini adalah kita face to face, jadi guru menyimak, kita setor, jadi untuk memastikan benar-benar adanya komunikasi dua arah antara guru dan murid. Untuk bandongan, ini kita juga secara umum, ini guru menjelaskan kepada murid. Kemudian untuk sekolah formal, kita masih menggunakan kurikulum pesantren, di mana kita hanya sekolah sampai jam 12.40. Jadi setelah itu nanti kita break, sholat, kemudian makan, dan dilanjutkan nanti untuk mata pelajaran diniyah di jam 13.45 sampai jam 14.45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Ambil tendangan, cocor kanan kiri. Satu hitungan, satu gerakan kanan dulu. 1, 2. Menarik sekali ini, Mas. 6. Ini sedang apa ini? Oh, Jurus ini apa namanya? Kita lagi sedang latihan, ini kebetulan jurus tendangan. Kalau di sini namanya tendangan cocor. Tendangan? Cocor. Cocor. Iya, biasanya tendangannya A namanya. Ada yang cocor, ada yang A, ada yang kobra juga. Oh, itu fungsinya untuk apa, Mas, tendangan cocor itu? Itu depan bisa, atas juga bisa. Oke. Tapi keseriannya tuh buat dada sama perut. Oh, buat dada sama perut ini ya? Iya. Luar biasa. Oke, Mas, dilanjut, Mas. Oke. Oke, saya mau ikut-ikut latihan dulu. Oke, siap. Oke. Lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa. Nah. Oke, Mas. Saya pamit dulu ya. Terima kasih ya atas kasih juga. jurus-jurusnya. Oke, mari, Mas. Mari. Yeay, saat ini aku masih berada di komplek pesantren An-Nur dan masih bersama Najwa di sini. Kenapa ngos-ngosan gitu?
Latihan ini nih pencaksilat tadi Ini? bersama santriwan di sini. Pencaksilat ini? Iya, capek banget Payah Wak. banget sumpah. Pencaksilat itu tuh hukumnya mubah dalam Islam. Tapi dia tuh bisa berubah jadi wajib kalau ada suatu perintah nih berjihad di jalan Allah. Oh, terima kasih banyak ya informasinya ya. Yaudah yuk kita lanjut explore aja ke tempat lain. Kayaknya masih banyak potensi di sini sih. Bener sih, setuju. Kita kan bisa dapat ilmu-ilmu lebih juga kan. Pondok Pesantren An-Nur ini merupakan wahana pendidikan yang sangat bermutu di sini, nggih. Maka dari itu saya memilih Pondok Pesantren An-Nur untuk belajar, untuk mengaji di sini, untuk apa? Untuk selebihnya untuk khidmah dan untuk lain-lain juga di sini. Dan dengan Pondok Pesantren An-Nur saya lebih tahu tentang ilmu agama, tentang ilmu umum, yang tentunya saya sangat berterima kasih sekali dengan Pondok Pesantren An-Nur. Keterampilan baik sosialisasi maupun ilmu yang kami dapat, tentu ketiga hal tersebut sangat berkesinambungan, baik dari keilmuan, keagamaan, lalu sosial serta keterampilan. Ilmu jelas akan kami dapatkan di sini, baik ilmu umum maupun ilmu agama, karena di sini juga kami ada sekolah formal dan Institut Ilmu Al-Quran. Lalu untuk ilmu sosial, kami di sini tidak memandang umur dan juga tidak memandang derajat atau pangkat. Kita semua baik santri formal maupun santri non formal, kita berbaur menjadi satu untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Lalu terkait keterampilan, bahwasannya di sini juga ada ekstra yang diikuti oleh seluruh santri. Jadi ketiga hal tersebut jelas bisa kami dapatkan di Pondok Pesantren An-Nur ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalian lagi pada ngapain sih? Lagi baru istirahat. Oh iya, aku kira kalian lagi ekskul gitu. Di sini tapi ada ekskul gak sih? Ada. Ada ya? Banyak malah. Apa aja tuh? Itu ada ekskul hadroh, terus ada ekskul jurnalistik, terus ada ekskul apa lagi ya? Olah vokal, Pencaksilat ada juga? Ada juga, terus ada public speaking. Oh, public speaking juga ada? Kayak muhadharah gitu ya? Iya. Di sini tuh berarti kalian semuanya bisa public speaking semua ya? Insya Allah bisa. Iya, pidato gitu bisa ya? Iya. Coba, kamu bisa nyontohin nggak? Misalnya kayak pembukaan aja, pertama dan yang paling utama. Jadi kayak puji syukur gitu aja. Ya, boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan berwajah di tempat yang mulia ini. Masya Allah. Selain pencaksilat dan public speaking, Pondok Pesantren An-Nur Ngerukom ini memiliki ekstrakurikuler hadroh. Melalui kesenian ini, akan dilantunkan syiar lewat syair, sehingga membukakan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyimak sejarah Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz dalam mendirikan pesantren ini, hingga mampu menjadi jembatan pendidikan yang besar, mengajarkan kepada kita bahwa kenikmatan Islam yang kita peroleh saat ini tidak didapat dengan jalan yang mudah. Di sini saya banyak sekali mendapatkan pendidikan karakter yang mana saya tidak mendapatkannya ketika saya sekolah formal yang sudah saya jalani. Kemudian pengalaman hidup serta relasi yang insya Allah semakin banyak. Dengan berjalannya waktu serta tuntutan pondok pesantren yang memang mau tidak mau harus saya jalani, alhamdulillah saya mendapatkan keseimbangan antara kehidupan belajar, bersosial, serta berketerampilan di pondok pesantren An-Nur ini. Tapi memang untuk mencapai keseimbangan antara ketiganya itu bukan proses yang mudah. Dia membutuhkan proses yang panjang serta butuh skill untuk memanajemen waktu. Karena memang ketiganya ini sering dituntut untuk berjalan beriringan. Lama banget sih. Sorry ya,
capek banget seharian kita udah keliling ke pondok pesantren An-Nur ini. Ya iya sih emang capek, tapi kan kita dapat konten yang menarik kan? Iya sih, tapi bentar dulu, gue minum dulu, Wak. Astagfirullah. Kenapa? Yang bener buang sampahnya, atuh kita di pesantren. Oh, sorry ya. Kebersihan tuh ada hadisnya. Apa itu? An-nazofatu minal iman. Artinya? Kebersihan itu sebagian dari iman. Oh. Apalagi kita seorang muslim kan. Ya gue nggak tahu, sorry ya, Wak. Coba ambil dulu itu. Buang yang bener. Sekedar gambaran saja, santri di An-Nur ini kan 2.600 sampai dengan 2.800-an yang mereka memproduksi sampah bisa sampai 500 sampai dengan 600 kg setiap hari, sehingga kalau diakumulasi bisa sampai 12 ton dalam 1 bulan, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Sehingga kemudian yayasan memiliki inisiatif untuk segera membentuk unit pengelola teknis pengelolaan sampah mandiri ASRI. Dari situ kemudian kita bergerak dengan segala keterbatasan, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah punya 2 unit. Di tempat saya berdiri ini adalah bank sampah pusat yang nanti menjadi wadah dari tabungan atau penyetoran atau penjualan sampah-sampah dari bank sampah unit. Teman-teman pesantren biasanya mereka menjual sampah ke sini dan juga ada beberapa warga. Selain itu, yang kedua adalah kita juga punya TPA atau tempat pengelolaan akhir. Kenapa kita sebut TPA? Karena zaman dulu kita masih kerjasama dengan DLH. Tapi alhamdulillah saat ini kita sudah fokus untuk mengelola sampah itu secara mandiri. Jadi kita coba menggunakan teknologi sederhana untuk mengelola sampah sampai dengan residu itu tidak menyisakan sampah yang kemudian masih perlu diolah lagi. Kita dari sisi hitungan bisnis memang kalau kita perbandingkan akan lebih mahal pengelolaan sendiri. Tetapi hal positif yang kemudian kita rasakan dari sisi budaya, kita lebih bisa mendorong santri karena kita menjadi pelaku sekaligus yang merasakan bagaimana kemudian sampah itu ketika tidak kita kelola secara mandiri. Yang kedua, budaya-budaya seperti misalnya diet sampah, kemudian pilah sampah secara mandiri itu lebih bisa kita galakkan lagi. Yang ketiga, alhamdulillah dari situ kita bisa memberikan tambahan pengetahuan dan juga ada penghasilan tentunya lewat penjualan sampah anorganik ini. Kemudian yang kedua, kita juga di tempat yang satunya di TPA kita juga mengelola sampah organik itu jadi maggot. Kita ingin menggunakan mekanisasi sehingga nanti lebih efisien dari sisi waktu, efisien dari sisi biaya, dan tentunya dari sisi bisnis ini akan lebih menjanjikan. Karena jujur sampah ini tidak murah pengelolaannya. Wah, jadi gitu ya tentang UPT sampah yang ada di pondok ini. Luar biasa sekali pendiri dan pemimpin-pemimpin di sini tuh mereka mampu mensejahterakan pengasuh, santriwan-santriwati, guru dan masyarakat sekitar loh. Iya, benar banget Nol. Tapi alhamdulillah sih kita dapat banyak banget precious things di sini, ilmu bermanfaat kan. Betul. Tapi jangan lupa satu hal, Wak. Apa? Kita senantiasa selalu mendoakan para pendiri agar amal ibadahnya tuh selalu mengalir terus gitu loh. Amin. Amin, rabbal alamin. Oke deh kalau gitu. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk terus menebarkan kebaikan ya teman-teman. Assalamualaikum. Kok udah dimatiin sih, Wak? Ya udahlah ya, udah telanjur juga. Udah kita balik aja sekarang. Tapi kan aku belum pamitan sama pemirsa. Tadi juga lu bengong kan. Ya udahlah nggak apa-apa yuk. Udah kita balik aja yuk.